Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku semua. Selamat berpuasa ya anak-anak. Semoga amal ibadah kalian diterima Allah. Bertemu kembali dengan Ibu Wiwi, guru kelas 4. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar Allah selalu memberikan limpahan kesehatan, kecerdasan pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 9, kayanya negeriku. Subtema 2, memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia. Subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. KD 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. KD 4.3, menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan. Saat ini Indonesia sedang giat melakukan pembangunan di berbagai bidang. Yang ke-1, negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kedua, kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, sumber daya alam akan kita miliki menghasilkan kekayaan alam yang berupa hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan hasil hutan. Keempat, secara alami, penduduk memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam berbagai bentuk aktivitas sesuai sumber daya alam yang dimilikinya. 5. Di Indonesia, aktivitas pertanian merupakan aktivitas utama yang dilakukan sebagian besar penduduknya. Keenam, perkebunan adalah aktivitas budidaya tanaman tertentu pada suatu lahan yang relatif luas pada daerah yang memiliki suhu udara cukup sejuk. 7. Perkebunan yang bertujuan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam jumlah besar, diantaranya teh, kopi, coklat, karet, kelapa sawit, kelapa dan kelapa sawit. Yang ke-8, budidaya peternakan dikembangkan di Indonesia, diantaranya sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam, kelinci, dan domba. Ke-9, Indonesia memiliki sumber daya perairan yang sangat melimpah. Curah hujan yang cukup, banyak memiliki sungai, waduk, danau, dan lautan yang luas. Banyak sekali menyimpan kekayaan alam, khususnya
khususnya ikan. 10. Sejak lama, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam laut dilakukan oleh para nelayan untuk mencari ikan. 11. Aktivitas yang dilakukan perusahaan pertambangan dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Minyak bumi, batu bara, banyak diperlukan di berbagai keperluan baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Sumber daya alam. Hutan merupakan sumber daya alam yang melimpah sebagai sumber pangan maupun penghasil kayu bangunan. Nah, sekarang pelestarian kekayaan alam, sumber daya alam di Indonesia. Banyak anak-anak ya, tindakan manusia yang merusak lingkungan. Kedua, masalah-masalah yang akan timbul apabila manusia tidak dapat menjaga keseimbangan alam, antara lain erosi. Yang kedua, perpindahan penduduk. Yang ketiga, perburuan liar. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Yang kelima, kerusakan hutan. Nah, kita anak-anak ya, semuanya harus sebagai penduduk atau masyarakat di Indonesia harus bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang sehat membuat manusia hidup sehat. Sebaliknya, lingkungan kotor tidak dapat membuat manusia yang tinggal di dalamnya sehat. Otomatis ya anak-anak ya, kalau lingkungan kotor kita juga akan sering sakit. Maka melestarikan lingkungan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengadakan beberapa kegiatan, antara lain kerja bakti anak-anak. Kalau jalanan mulai kotor, mulai rusak, bekerja bakti, membersihkan atau memperbaiki jalanan. Kemudian membangun taman anak-anak, paling tidak di rumah kalian masing-masing harus memiliki pohon atau tanaman. Kalau tidak ada halaman, tidak ada tanah, tetap bisa dilakukan anak-anak ya dengan cara menanam tanaman di dalam pot. Ya, ini yang ketiga, menanam pohon. Wajib menanam pohon itu sebagai sumber oksigen agar paru-paru kita sehat ya anak-anak ya. Kemudian untuk ketenangan hidup juga, kalau ada pohon hijau-hijauan itu bisa menenangkan hati kita. Yang keempat, membuat sumur resapan air. Jadi air yang suka banjir, di paret kita membuat resapan air, atau paling tidak ada paret atau resapan biopori anak-anak. Sering Ibu kasih contoh di sekolah itu cara membuat biopori ya, atau resapan air ya anak-anak ya. Yang kelima, mendaur ulang sampah organik. Misalnya kalian minum dengan botol aqua, jangan dibuang botolnya, tapi kita pergunakan misalnya buat membuat pot buat menanam tanaman atau bunga sesuai dengan besar kecilnya tempat. Kemudian yang keenam, tidak menghasilkan polusi udara. Misalnya suka bakar-bakar sampah, bakar-bakar kertas, jangan anak-anak ya, itu akan menimbulkan polusi udara. Nah, demikianlah pelajaran hari ini anak-anak. Semoga anak-anak jelas. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.